Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'ala nabihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Ila an qala ats-tsalitsa 'asyar at-tasyahhudul akhir. Hadirin sekalian, melanjutkan mudzakarah kita pada malam hari ini setiap malam Selasa selama bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan malam Selasa terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, kalau nggak khilaf besok malam takbiran. Kalau nggak khilaf, ala kulli hal kita nunggu keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kalau Muhammadiyah, insya Allah udah pasti besok malam takbiran. Karena besok merupakan puasa yang ke-30 bagi mereka. Ya, bagi kita besok adalah hari puasa yang ke-29. Masih terkait masalah arkanus shalah. Kalau sebelumnya di antara arkanus shalah adalah al-julus, ya. Al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ats-tsalitsah asyara, rukun salat yang ke-13 adalah at-tasyahhudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Kenapa kok tasyahud awal enggak dibahas? Karena sunnah, ya. Dan itu juga merupakan sunnah ad'al. Sunnah ada dua, ada sunnah ad'al, ada sunnah hayat. Apa sunnah ad'al? Sunnah ad'al apa? Sunnah yang kalau ditinggal, sunnah untuk sujud sahwi sebelum salat. Contohnya apa? Sunnah ad'al. Contohnya qunut. Ya. Yang kedua tasyahud awal. Jadi antara dua ini, kalau ditinggal sengaja nggak sengaja, tetap disunnahkan sujud sahwi sebelum salat. Ya, makanya di rukun sholat itu tasyahud awal nggak dibahas karena tasyahud awal bukan merupakan rukun. Ya, disunnah ad'al. Artinya boleh seseorang kalau sholat yang 3 atau 4 rakaat, boleh dia tidak melakukan tasyahud awal, boleh. Terlebih kalau waktunya sempit, mepet. Ya, membayang maghrib jam 7 lewat 5. Padahal isya jam 7 lewat 8 atau 9. Mana benar enggak? Pulang 6 malah. Semenit doang. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dia ngerjain yang rukun-rukun aja. Fatihah rukun. Ya, dalam rukunnya ada tumakninah, langsung i'tidal. Tumakninah, langsung sujud. Subhanallah sujud, subhanallah duduk, subhanallah ke sujud dan seterusnya. Ya, jangan dikerjakan, jangan dilakukan tasyahud awal, jangan dikerjain. Ya, sok-sokan. Dia pengen ngamalin sunnah. Sembahyang maghrib jam 5, jam 7 lewat 5 menit. Ya, isyanya jam 7 lewat 7 atau 8 menit misalnya. Sok-sokan dia mau ngamalin sunnah. Begitu takbir baca iftitah. Ya, baru rukuk pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isya. Ya. Itu pentingnya kita tahu mana rukuk, mana bukan. Sama dalam wudhu begitu juga. Selama ini yang kita amalin itu kan banyak di antara sunnah yang kita amalin. Ya.
dari guru-guru kita, orang tua kita, membasuh telapak tangan, kumur-kumur, istinsak, itu kan nggak rukun. Cuman orang tua kita, guru-guru kita dulu ngajarinnya begitu. Kenapa? Biar dapat semuanya. Nah, tapi kita juga mesti tahu, bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Artinya apa? Tatkala waktunya sempit, mepet, mendesak, ya, nah kita kerjain yang rukun-rukun aja, seperti itu. Tapi kalau waktunya panjang, sayang kalau kita kerjakan cuma rukun doang. Yaitu at-tasyahhudul akhir, tasyahhud akhir. Apa sih tasyahhud akhir? At-tasyahhudu fil asli ismun lisyahadataini faqat. Tasyahhud asalnya itu satu nama untuk dua syahadat. Tasyahhud, ya, satu nama, ya, asalnya tasyahhud itu asalnya satu nama lisyahadataini untuk dua kalimat syahadat doang. Itu asalnya. Kemudian thumma utliqa ala tasyahhud al-ma'ruf. Kemudian itu tasyahud digunakan, ya, dipakai untuk kalimat tasyahud al-ma'ruf, yang beri ma'ruf. At-tahiyyatul mubarakatuh dan seterusnya. Kenapa? Listimalihi alaihima. Karena mencakupnya itu syahadat, tasyahud, ya, alaihima, atas keduanya syahadat. Karena di dalam tasyahud ada nggak dua kalimat syahadat? Ada kan? Nah, makanya listimalihi alaihima, karena mencakupnya itu tasyahud alaihima, atas dua kalimat syahadat, makanya disebut tasyahud. Tuh. Maknanya apa? Anna tsalitsa asyar min arkanis shalah at-tasyahhud alladhi yu'ta bihi akhiruha wa sayu'lamu mimma ya'ti. Bahwasanya ats-tsalitsa asyar, yang ke-13 daripada arkanus shalah adalah at-tasyahhud alladhi yu'ta bihi akhiraha wa sayu'lamu mimma ya'ti. Rukun yang ke-13 daripada rukun sholat adalah at-tasyahhud yang dikerjakan, yu'ta, didatangkan, dilaksanakan, dikerjakan, bihi akhirah, akhirnya. Ya, namanya tasyahhud akhir, ya artinya di akhir. Kata tasyahhud awal, itu adanya di pertengahan atau di rakaat kedua. Gitu. Kalau tasyahhud awal, setelahnya masih ada rakaat. Tapi kalau tasyahhud akhir, setelah itu apa? Salam. Ya, tuh. Nah, kemudian syarat-syaratnya wa yustaratu ayyakuna bil arabiyyah. Tasyahhud wajib, mesti, ya, pakai bahasa Arab. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia bagaimana? Ya kita nggak ngerti. Dari awal yang kita baca itu maknanya apa kita nggak tahu. Kan kadang-kadang begitu. Padahal di antara kunci khusyuk di dalam sholat adalah mengetahui, memahami apa yang kita baca. Di antaranya, kalau dari awal kita sholat, kita tahu, kita paham apa yang kita baca, insya Allah jauh lebih khusyuk. Kata ulama, di antara kunci khusyuk dalam sholat dua. Yang pertama ingat mati, yang kedua faham apa yang kita baca. Orang kalau ingat mati, ya artinya bukan cuma ingat doangan. Ya, dalam sholat diingat mati, benar-benar ingat. Artinya seakan-akan tuh sembahyangnya dia yang terakhir. Ya Allah, kalau mati lagi sembahyang cakep banget ya. Oh cakep ya Allah, dia khusyuk banget kan. Meskipun dia nggak tahu makna yang dibaca, dia nggak paham apa yang dilantunkan, dilafadzkan, dia nggak tahu, tapi dia khusyuk banget. Ya, seakan-akan nih sembahyangnya dia yang terakhir. Kayak ini Ramadan gitu juga kan.
Coba kalau kita anggap ini Ramadan terakhir buat kita, kira-kira bagaimana? Khusyuk kita, nggak keluar dari masjid, ya kan? Apa? Dikunciin sama buat. Ya, kalau kita tahu umur kita bakalan ini Ramadan terakhir, masya Allah, kita nggak pikirin THR, ya, kita nggak pikirin, kita cabut dari ATM, tarik doang gitu, dipikirin kagak, diambil tetap, gitu ya. Dia nggak pikirin baju lebaran, dia nggak ke pasar, dia nggak ke mall, kenapa? Udah ada online sekarang, ya, dia nggak pikirin. Kalau emang dia tahu itu Ramadan atau ini Ramadan terakhir buat dia. Allah. Wa yusannu tartibuhu illa in akhalla tarkahu bil ma'na. Dan disunnahkan tartib tasyahud yang kita baca itu kan nggak semuanya rukun. Kalau nggak salah dia 4 atau 5 gitu. Apa namanya tasyahud? Yang rukun apa nih? At-tahiyyatu lillah. Ya, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu yang rukun. Udah. Adapun yang kita baca itu banyak sunnahnya. At-tahiyyatul mubarakatuh sunnah. Al-mubarakatuh sholawatut sunnah. Thayyibatu sunnah juga. Ya. Padahal kalau kita baca cuman yang rukun doang, cepet. Ya. Apalagi kalau orang yang udah ngerti jadi imam tarawih, yang dibaca itu doang. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika dan seterusnya. Langsung salam. Kalau yang nggak ngerti dibaca semuanya. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatun. Katanya panjang banget nih. Tasyahud akhirnya ya dibaca semua. Apa? Dia nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Tuh mesti kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Buat kita ngamalin sesekali atau sewaktu-waktu. Amma muwalatuhu faqala ar-Ramli tajibu wa qala Ibnu Hajar tusannu wa tushtaratu fihi baqiyatu syurutil Fatihah al-atiyah. Mualat terus menerus, nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jarak. Ya, faqala ar-Ramli, Imam Ramli berpendapat, ya, mualat di dalam tasyahud itu tajibu, wajib, mesti. Nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada spasi, nggak boleh difasal, dipisah dengan zikir yang lain. Wa qala Ibnu Hajar, tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar ada dua, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani beliau muhaddits, ya, lebih ke muhaddits pakarnya. Kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami lebih ke faqih, lebih ke fikihnya. Meskipun beliau semua mutafannin di dalam segala bidang. Ya. Walau ajaza anhu au anis salati 'ala nabi ba'dahu lam yajib badaluhu. Inda Bani Qasim. Kalau ada orang seandainya ajaza, dia lemah, nggak mampu. Nggak lama apa ya? Nggak mampu daripada tasyahud. Anis sholati ala nabi. Atau orang nggak mampu sholawat di dalam tasyahud misalnya. Lam yajib badaluhu. Nggak wajib dibadalin, nggak wajib diganti dengan zikir lain. Menurut siapa? Inda Bani Qasim. Menurut Imam Ibnu Qasim. Siapa yang ngarang apaan beliau nih? Fathul Qorib. Ya. Al-Ghayah wa Taqrib, syarahnya Fathul Qorib. Ya, karangan Syekh Ibnu Qasim. Itu yang ke-13. Kemudian ar-rabi'a asyar al-qu'udu fihi. Rukun salat yang berikutnya yang ke-14 adalah al-qu'ud.
duduk fihi di dalam tasyahud akhir. Dan duduknya itu menjadi rukun. Gak boleh orang tasyahud akhir diri, posisinya gak boleh. Ya, wajib dia duduk. Lain halnya kalau dia udzur duduk di kursi misalnya. Ya. Al-makna anna rabi'a asyar, bahwasanya ke-14 daripada rukun-rukun salat al-qu'udu fit tasyahudil akhiri 'alal qadir. Ada koinnya di sini. Bahwasanya yang ke-14 daripada rukun salat adalah al-qu'ud, duduk. Fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir 'alal qadir, bagi orang yang namanya qadir. Bagi orang yang mampu. Kalau orang nggak mampu, nggak masalah. Ya, dalam agama itu luas. Ya, banyak rahmat, banyak kasih sayang Allah. Orang nggak bisa begini, boleh begitu. Nggak bisa begitu, boleh begini, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke-15, al-khamisah asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Rukun salat yang ke-15 apa itu? As-salatu ala nabi, salawat kepada nabi, fihi, di dalam tasyahud. Al-ma'na annal khamisah asyar min arkanis salat as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir. Bahwa yang ke-15 daripada rukun salat adalah membaca sholawat kepada Nabi fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir, bi ayyatiya biha ba'dahu. Ya. Wala yadurru takhallulu dzikrin aw suqutin bainahuma walau tawilan. Wala yadur, dan enggak apa-apa, enggak bahaya, enggak batal. Ya, takhallulu dzikrin aw suqutin, dijeda, disela atau diselingi dengan zikir atau diam. Bainahuma, ya, antara tasyahud dan sholawat. Walau tawilan, meskipun panjang. Tuh, wala yadurru, enggak apa-apa, enggak bahaya. Artinya enggak batal sholat seseorang kalau ada jeda ataupun ada spasi, ya, atau dia diam. Walau tawilan di sini. Meskipun panjang, meskipun lama dia jedahnya begitu. Wa yustaratu fiha ma yustaratu fit tasyahud, dan disyaratkan di dalam sholawat, ya, ma yustaratu fit tasyahud, sama ma yustaratu fit tasyahud, sama seperti apa yang disyaratkan di dalam tasyahud. Di dalam sholawat syaratnya sama seperti yang ada pada tasyahud. Nggak boleh dibadali, nggak boleh diganti, dan seterusnya. Nah, paling sedikit sholawat itu seperti apa? Wa aqalluha, dan paling minimalnya sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup itu aja. Paling sedikitnya, paling pendeknya sholawat dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu doang. Ya, itu paling ringkas. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya sholawat pada tasyahud, ya, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyati kama sholati Ibrahimiyah, yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, yang ada Nabi Ibrahimnya, ya, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu paling afdolnya sholawat itu. Makanya kita usahain kalau kita sholat jangan tinggalin tuh sholawat itu. Ya, saya yakin kita nggak bakalan baca sholawat Ibrahim kecuali dalam sholat. Pernah nggak di luar sembahyang kita baca sholawat Ibrahimnya? Hampir nggak pernah rasa-rasanya. Ya, maka dalam sholat kalau nggak ada udzur, waktu masih panjang, baca.
Ya, lain halnya kalau seandainya dia menjadi imam, ya, dia menjadi imam di satu masjid dan itu masjid adalah masjid perkantoran. Artinya di situ banyak orang-orang pegawai atau karyawan yang sholat di situ. Nah, ini kita mesti tahu. Jangan mentang-mentang kita imam pengen ngamalin suratnya panjang-panjang, sujudnya panjang, ya, doanya juga panjang. Jangan, kita mesti tahu makmum kita. Kita mesti tahu penumpang-penumpang kita. Imam itu kan ibarat sopir. Dia mesti tahu kalau makmumnya dia, kalau penumpang dia nggak semua anak muda, kan gitu. Ada yang udah keriput, ada yang sembahyang di kursi, ada yang asam urat, ada yang kolesterol, ada yang nggak kuat diri lame, ada yang nggak kuat sujud lame. Ya, kalau begitu bagaimana? Baca sesuai dengan yang disyariatkan tuh deh. Sujud 3 kali, bacaan zikirnya jangan lebih. Meskipun di rakaat terakhir, meskipun di sujud terakhir, jangan panjang-panjang. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kecuali kalau di pesantren, seorang kiai, seorang guru menjadi imam buat santri-santrinya, dipanjangin boleh. Atau suami bayang di rumah ame istrinya atau ame anaknya, dipanjangin boleh. Tapi kalau di tempat umum, ini masjid nih, Ittihad termasuk masjid matruk. Artinya apa? Masjid banyak yang dilalui, yang dilewati oleh banyak orang. Artinya yang sembahyang di mari bukan orang-orang pengangguran semua. Kan begitu. Ada yang karyawan, ada yang pegawai, ada yang anak buah. Imam mesti tahu. Jangan tasahud akhir dibaca semua sunnah-sunnahnya. Kalau mau begitu, nanti bayang di rumah aja. Nggak boleh kita baca ini semuanya kecuali kita makmum pada redo. Makmum, ntar di sujud terakhir aneh agak panjang ini, gimana kira-kira pada redo apa kagak? Silakan imam, boleh. Ya, kalau nggak pakai ngomong nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini termasuk masjid yang matruk. Masjid banyak dilalui oleh orang-orang. Gitu. Kecuali musola pribadi yang sembahyang suami, istri, anak, pembantu, sopir, terbebas. Kalau selama itu masjid matruk, ya nggak boleh kita lebih dari 3 kali zikirnya, baik pada ruku ataupun sujud. Dan tasahud nggak boleh panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salam. Sujud begitu juga terakhir. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, udah. Yang panjang-panjang. Dibaca macam-macam di sujudnya. Imam pun nungguin. Mana imam pun gak bangun-bangun. Dia mati ya kena tidur. Nungguin semenit setengah baru bangun. Allah. Zolim. Siapa tuh sahabat yang sembahyang kayak begitu? Kan ada yang ngadu kepada Rasul kan? Afatanun anta? Ente mau nimbulin fitnah, kata Nabi. Ya, ente mau nimbulin macam-macam di masyarakat, di umat. Ente nggak tahu tuh ada sebagian jamaah yang benar-benar musahain pengen jamaah biar nggak ketinggalan. Ente malah panjang-panjangin. Yang ada di terlambat masuk kerja lagi. Yang ada anaknya nangis, yang ada istrinya, yang ada segala macamnya. Artinya kita jadi imam mesti tahu. Ya, nggak sembarangan orang menjadi imam. Itu. Jangan sampai kita nimbulin fitnah buat makmumnya. Ya, udah biasa aja. Ya. Sholatnya 3 kali tuh zikir, wiridnya tuh rukuk, sujud dan seterusnya 3 kali, udah jangan lebih. Malah nggak boleh kata ulama. Selama nggak ada kata-kata dari makmum redho, nggak boleh lebih dari 3 kali wiridnya atau zikir. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Ya boleh itu. Ya. Tuh di antara rukun sholat yang ke-15 yaitu as-sholatu ala nabi
membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian berikutnya as-sadisa asyar, yang ke-16, as-salam. Al-ma'na anna as-sadisa asyar min arkanis shalah as-salam. Maknanya bahwasanya yang ke-16 daripada rukun sholat adalah as-salam, salam. Jadi salam itu merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Wa aqalluhum, dan minimal paling sedikitnya salam assalamu alaikum, paling sedikitnya. Ya. Wa akmaluhum assalamu alaikum warahmatullah, begitu. Ya. Lain halnya kalau di sholat jenazah. Jangan kebalik nih, jim dulu baru zai, janazah. Jangan terbalik, zanajah. Saya pernah sholat jenazah, MC-nya dia mulu. Udah begitu, ya bacaannya juga keliru penyebutannya. Mari sama-sama kita sholat zanajah, yang menurut kesepakatan keluarga diimami oleh fulan, doa fulan, tasyhid fulan, talqin di kubur fulan. Zanajah. Saking fase ini dah, ya enggak? Iya. Kalau sekarang ngomong zaman aja kayaknya udah hampir nggak ada orang ngomong zaman. Zaman banyak kan nih. Ya, zaman sekarang nih, oh zaman. Jarang orang ngomong zaman. Iya, meskipun sih nggak begitu pengaruh banget ya. Ya, giliran yang J dibacanya Z. Giliran yang Z dibacanya J. Orang mana lo? Orang Jakarta. Ente orang mana? Orang Jakarta. Lagi mau mudik. Ane mau mudik nih. Ane bisa gak minjem zaket ente? Giliran J dibacanya Z. Zaket. Jaket ya jaket. Walahu asyaratu surutin. Salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada 10 syaratnya. Ingat, kita kalau salam jangan sampai pundak kita ini berubah. Kadang-kadang orang tasyahud akhir begitu mau salam, assalamualaikum. Nah nih, pundak kita berubah, batal. Perhatiin imam begitu. Kalau ada imam begitu, kewajiban kita ngingetin. Tapi pelan-pelan. 4 mata ingetin. Jangan begitu lagi imam salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diri, imam, asal ente, batal ente. Jangan. Jangan sampai berantem sama dia. Jangan. Ya. Sampai yang kira-kira dituain. Ngomong 4 mata. Ajak ngopi, ya enggak? Kalau setelah bakso no, enggak, akur banget. Bakso ada, setelah ada. Ajak ngomong dan tuh. Tapi ada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berubah. Kibatnya ke sana misalnya nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ke sholat kiblatnya. Batal sholatnya. Tuh. Salam aja ada 10 syaratnya. Atuk-atuk kita bahas nih. Ini aja sampai akhir. Tuh nggak habis juga, kayak panjang juga nih. Ya. Syurutu taslimi tahlil sholah. Syarat-syarat salam ya sebagai dia menghalalkan, melepas atau membuka daripada sholat. Idza aradtaha, kalau engkau pengen melakukannya, tis'ah. Sini asyarah, tambahannya. Ya. Yang pertama apa? Arif. Ini yang kadang-kadang imam sepelein. Syarat yang pertama daripada salam, arif. Apa arif? Ma'rifah.
salamnya mesti ada ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Yang ada alif lamnya. Nggak beda. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Salam nggak boleh. Menurut yang muktamad mesti Assalamualaikum. Ini yang kadang-kadang imam kurang perhati. Menurut yang muktamad begitu nggak sah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak sah. Jangan disepelein salam doang. Ya, kan padahal salam. Selamat pagi, salam. Ya. Itu ada syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Ya. Arif ma'rifat, bukan nakirah. Kalau nggak pakai alif lam, cuman assalamualaikum, itu namanya nakirah, nggak ada alif lamnya. Kayak masjidun itu nakirah. Kalau al masjidu ma'rifat, ada alif lamnya. Khatib harus ada mukhatab. Kum pada antum. Gak boleh assalamu alaihim warahmatullah, assalamu alaiha warahmatullah. Gak boleh. Mesti ada mukhatab. Mukhatab itu orang yang kita ajak ngomong, seakan-akan langsung kita ajak ngomong. Assalamualaikum. Kum kepada antum, kepada ente. Gak boleh assalamu alaihi warahmatullah atau assalamu alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, harus domirnya mukhatab kepada antum. Ya, assalamu alaikum. Ya. Jelas nih. Mata udah ini juga kayaknya nih. Udah ngopi. Alhamdulillah ngopi. Tahu aja Pak Lurah Pak RT. Sabar. Tuh, wasil wa jama' wa wali wa kun mustaqbilan thumma la taqsid bihil khabara. Arif wa khatib wasil harus disambung. Assalamualaikum. Wa jama' harus jama'. Assalamualaikum. Kum wawali dan mutawali dan terus menerus. Ya. Wakun mustaqbilan, dan juga di antara syarat salam tatkala kita mengucapkan assalamualaikum itu kun mustaqbilan, masih menghadap kiblat, istiqbal kiblah, masih menghadap kiblat. Ya. Kemudian malah taqsid bihil khabara. Nggak boleh kita mengucap salam assalamualaikum itu dengan tujuan ngasih info ke orang lain. Tujuannya nggak boleh. Ada ngetok-ngetok pintu, kita lagi sembahyang. Ya, tahu-tahu assalamualaikum warahmatullah. Tujuan kita ngasih info, nggak boleh. Sama kayak yang tadi yang kemarin kita bahas tuh. Kita rukuk, kita i'tidal, nggak boleh rukuknya kita kecuali dengan tujuan rukuk atau i'tidal. Bangun kita dari rukuk ke i'tidal, nggak boleh bangunnya kita itu gara-gara ada niat selain i'tidal. Ya, atau binatang lewat, kampret, kalon dan sebagainya. Ya, itu nggak boleh ada tujuan selain i'tidal. Kalau lagi i'tidal, nggak boleh ada niat selain ruku ataupun sujud tatkala lagi ruku ataupun sujud. Sama seperti salam. Ya. Nggak boleh kita salam tatkala selesai sholat assalamualaikum dengan tujuan khabar. Ya, mengasih kabar, mengasih info. Di rumah nggak ada orang apa nih? Ini orang. Assalamualaikum. Biar orang tahu tuh kalau kita ada di dalam lagi sembahyang. Nggak boleh. Harus tujuan semata-mata salam. Ya, salam itu kan melepas ikatan sholat. Artinya apa? Setelah salam bebas kita mau ngapa-ngapain. Ya, seperti definisi sholat itu kan
muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Muftatah dibuka dengan takbiratul ihram. Ya, wa muhtatamatun dan ditutup diakhiri dengan salam, bitaslim dengan salam. Artinya setelah salam baru dia ngapa-ngapain aja boleh. Ya. Kemudian as-sabi' asyar at-tartib terakhir nih. Ya. Tartib rukun daripada rukun-rukun sholat adalah tartib. Artinya kita nggak boleh sujud dulu baru ruku, nggak boleh. Mesti tartib. Harusnya kita ruku dulu baru i'tidal. I'tidal dulu baru sujud dan seterusnya seperti itu. Mesti tartib. Dari awal kita sholat harus tartib. Nggak boleh rukun yang setelahnya mestinya kita pakai, kita kerjakan di sebelumnya. Ya, begitu waladhdallin amin. Sujud dulu Allahu Akbar disujud. Duduk, sujud lagi, baru dibangun sebentar, langsung diruku. Nggak boleh. Harus tartib. Nggak boleh. Bahasa kita nggak boleh acak-acakan. Kalau acak-acakan udah repot dah. Tuh yang ke-17 di antara rukun daripada rukun sholat. Kemudian faslun an-niyatu talatu darajat. Masalah niat ada 3 tingkatan. Allah Ta'ala a'lam bishawab wa ilmuhu atam wa ma lana illa ma 'allam. Insyaallah kita lanjut di Ramadan tahun depan. Kalau panjang umur. Amin. Saya mau nanya satu itu. Iya. Jadi salat itu yang bergerak kiri kanan kepalanya jadinya. Jadi badan kita nggak boleh. Betul. Ya. Karena yang menjadi patokan arah kiblat kita dalam sholat adalah dada. Pala geleng-geleng lagi sembahyang, boleh nggak? Batal nggak? Dibilang batal kagak. Cuma makruh. Gitu. Dan goyangnya wajar, jangan tengkleng kayak begitu. Salah bantal. Ya. Jadi kalau arah kiblat kita lagi sholat, dada kita, dada. Ya, kalau pala noleh-noleh nggak masalah. Artinya bicara batal atau enggak batal. Tapi makruh kalau pala kita goyang-goyang emang tanpa hajat. Ya. Kalau mata bebas. Mata memutar-mutar, bawa atas kiri kanan terus, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nggak goyang. Ya karena hitungan kita kiblat itu dalam sholat itu adalah dada kita. Makanya kadang-kadang saya khawatir kalau ada orang sembahyang lagi jadi imam pakai mic yang pakai standing begitu, ya kan? Yang pakai apa namanya itu? Ya stand mic kan begitu ya. Nah kan begitu dia pengen sujud kan, kalau disujud langsung bakal nabrak tuh, ya kan mic-nya. Dia kan minggir dulu tuh. Nah itu yang Anda khawatirin. Merubah posisi pundak dia bisa batal sembahyang. Pengen aman gimana? Pakai yang wireless, mic-nya atau yang kayak tadi tuh begitu. Pak kurang panjang kemari, mikir di sini. Nah, kita congor di sini, mikir di sini. Jadi kurang kena doang gitu. Ya, patokannya dada kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita bergerak setelah Assalamualaikum kita bergerak, jangan salam ke kiri lagi. Sampai Assalamualaikum kita nggak berubah nih. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita begini, misalnya, udah jangan ke kiri, dari batal bayangnya. Kenapa? Karena yang rukun salam cuma satu, kanan doang. Ya, kalau kita Assalamualaikum warahmatullah, kan udah benar tuh begitu. Kita begini, baru Assalamualaikum warahmatullah. Nah, batal bayangnya. Kalau emang setelah kum baru kita goyang berubah dada kita ke arah
bukan arah kiblat, jangan diterusin ke kiri. Gitu. Kalau pengen konsisten, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita bergerak bebas. Ya. Kalau pengen aman begitu, makanya imam tarawih kalau pengen cepat sekali salam aja, assalamualaikum warahmatullah, udah. Tapi bila juga mesti peka, imamnya cepetin dah, bila rame banget, sampai aja kelar jam 9 juga, gitu. Iya, ala kulli hal. Nah, insyaallah kita lanjut deh. Nggak tahu kapan pertemuannya, apakah di dunia, apakah di surga, nggak tahu udah ketemunya. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik hadirin sekalian, kita tutup majelis kita dengan baca Fatihah. Terhadap untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jamaah kita yang telah meninggal dunia, khusus para pendiri, para pewakaf, para penyumbang Masjid Jami Al-Ittihad Pejaten yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya Allah terima amal baiknya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jamaah kita, mungkin ada yang kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, diberi kesehatan sempurna, zahiran wa batinan. Kita yang hadir di sini selalu mendapatkan ilmu yang barokah, yang benar-benar bermanfaat di dunia wal akhirat. Kita dan keluarga besar kita senantiasa Allah jaga, Allah pelihara sampai kita wafat dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu salafun salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidina amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa hajjikna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali wal ma'ali wal hayat innaka sami'ud du'a. Allahumma ya man waffaq ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la tahrimna khairan wa 'andak li syarrin mu'addana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.